Besok kita ke Jakarta ya, ucap Bu Dewi yang baru selesai menyuapi Araf. Ma, apa nggak bisa berobat di sini aja? Kalau ke Jakarta kejauhan, Ma. Nanti naik gimana? Tanya Araf yang tidak setuju dengan rencana ibunya ini. Kamu mama suruh berobat ke Singapura nggak mau, Raf. Jadi ya udah di Jakarta aja. Di Bandung kan banyak rumah sakit bagus. Gak perlulah sampai ke Jakarta apalagi ke Singapura segala. Bu Dewi menghembuskan nafas. Agak bingung bagaimana menjelaskan kepada putranya ini, agar mau menjalani pengobatan dengan baik. Kecelakaan kemarin membuat Araf mengalami patah tulang di bagian tangannya, dan kakinya juga mengalami cedera walau tak terlalu serius. Kamu memang gak mau cepat sembuh? Tanya Bu Dewi yang cukup frustasi dengan kekeras kepalaan Araf yang menurun dari suaminya ini. Ya Raffi jelas mau cepat sembuh, Ma. Tapi Raffi gak mungkin tinggalin Nay. Kalau ajak Nay ke Jakarta juga gak mungkin. Dia harus sekolah, jadi di sini aja ya, pinta Araf. Gak bisa, Papa udah minta Dokter Hendra buat nanganin kamu. Mama juga yakin kalau kamu bakal lebih cepat sembuh kalau ditangani sama Dokter Hendra. Terus Nay gimana? Nay bisa tinggal sama orang tuanya dulu kan? Atau dia bisa tinggal sama Bibi Nia bareng Yoga? Enggak, Nay gak boleh tinggal di tempat Bibi Nia. Tolak Araf tegas. Rumah Bibi jauh dari sekolahnya Nay. Nanti yang ada dia bisa terlambat datang ke sekolah. Lanjut Araf memberikan alasan. Walau alasan utamanya adalah karena dia tak rela jika istrinya itu tinggal satu atap dengan Yoga. Nay kemana sih, Ma? Dia baik-baik aja kan? Kenapa gak pernah datang ke sini? Si Indra gak ngapa-ngapain Nay kan? Araf memberondong ibunya dengan banyak pertanyaan karena khawatir pada istrinya itu. Sejak Araf sadarkan diri, tak pernah sekalipun dia melihat Nay datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Setiap kali bertanya soal keberadaan Nay, pasti ibunya akan menjawab jika Nay sibuk mempersiapkan sekolahnya, sehingga tak bisa datang. Apalagi ini adalah hari pertama Nay masuk sekolah setelah liburan akhir semester. Ya Allah Raf, gak mungkin papa kamu berbuat sesuatu yang gak baik sama Nay. Dia baik-baik aja kok, sehat walafiat. Jawab Bu Dewi dengan wajah sedih. Dia memang tak tahu yang sudah suaminya perbuat hingga membuat Nay tak pernah datang ke rumah sakit. Terus kenapa Nay gak pernah ke sini? Todong Araf yang masih belum percaya dengan jawaban sang ibu. Keberadaan ayahnya di Bandung dalam waktu lama ini cukup membuat Araf merasa tak nyaman. Araf juga tahu jelas kalau Indra Hermawan memang tak menyukai Nay. Nay kadang datang ke sini kok, tapi cuma sebentar aja. Itu pun selalu kebetulan dia datang pas kamu lagi tidur. Makanya kamu gak pernah lihat dia datang. Ma, tolong bicara yang jujur sama Raffi. Jangan ditutup-tutupin. Apa Nay benar baik-baik aja? Bu Dewi tak lagi menjawab. Dia hanya mengembuskan nafas berat. Kalau Mama gak mau jawab, Raffi minta HP Raffi. Raffi mau menghubungi Nay. Raffi mau memastikan sendiri gimana kondisi Nay. Tegas Araf yang makin tak tenang. Kata dokter kamu harus banyak istirahat. Belum boleh. Mama nyembunyiin sesuatu dari Raffi kan? Potong Araf. Dia makin curiga karena ibunya tak pernah memberikan ponselnya setiap kali Araf berniat menghubungi Nay. Alasannya karena Araf harus banyak istirahat dan untuk sementara tidak boleh bermain gadget. Karena tangannya yang memang masih sakit. Sebuah alasan yang menurut Araf tidak masuk akal. Lagi pula sakit seperti ini tidak ada apa-apanya. Araf malah merasa tubuhnya makin sakit karena lama tidak bertemu dengan Nay. Apalagi di saat seperti ini dia ingin bermanja-manja dengan istrinya yang menggemaskan itu. Entah kenapa Araf sangat suka saat Nay merawatnya. Araf juga yakin kalau sesibuk-sibuknya Nay tak mungkin istrinya itu mengabaikannya. Nay hanya akan bersikap dingin jika sedang marah saja, seperti waktu itu. Selebihnya Nay bakal jadi super bawel bin cerewet. Terlebih hubungan mereka memang sedang lengket-lengketnya sehabis bulan madu. Baik di Jepang maupun saat pulang ke Indonesia, Nay terus saja menempeli Araf. Jadi aneh saja jika istrinya itu mendadak jadi super sibuk sehingga tak punya waktu untuk menjenguk Araf. Kenapa Mama diam? Atau jangan-jangan benar si Indra ngapa-ngapain Nay? Tanya Araf dengan tatapan tajam. Enggak Raf, bukan karena Papa, tapi karena kamu. Jawab Bu Dewi akhirnya. Sontak Araf menatap penuh tanya ibunya. Kenapa karena dia? Memang apa yang sudah Araf lakukan kepada Nay? Maksud Mama apa?
Kenapa karena Raffi? Mau tak mau, Bu Dewi menceritakan soal kejadian tentang Araf yang menyebut nama Cika saat tak sadarkan diri. Dia memang tak melihat persisnya. Dia hanya mendengar itu dari Bibi Nia yang merasa khawatir pada Nay. Bibi Nia sudah menghubungi Nay kalau kamu sudah sadar dan dipindah ke ruangan ini. Tapi Nay nggak pernah datang ke sini. Mama awalnya bingung kenapa istri kamu nggak pernah datang. Tapi pas Mama dengar cerita ini dari Bibi Nia, Mama rasa Nay mungkin butuh waktu. Atau Bu Dewi tak berani melanjutkan ucapannya. Dia sendiri juga merasa tak enak jika harus memaksa menantunya untuk datang di saat anaknya sendiri malah membuat kekacauan seperti ini. Apalagi Bu Dewi tak tahu sejauh apa Araf serius dengan Nay. Karena jika Araf sampai menyebut-nyebut nama Cika seperti itu, mungkin bisa dibilang Araf belum bisa move on dari mantan kekasihnya. Terlebih Yoga ngotot bilang kalau Cika masih hidup. Mama pasti bohong kan? Tanya Araf panik. Kamu bisa tanya detailnya sama Bibi Nia. Di sana juga ada Yoga yang kebetulan nahan tubuh Nay yang hampir jatuh pas dengar kamu nangis nyebut-nyebut nama Cika. Kedua bau Araf langsung merosot dan matanya bergerak gelisah. Benarkah dia melakukan semua itu? Apa dia benar-benar menyebut nama Cika? Kamu masih ngarepin Cika, Raf? Tanya Bu Dewi yang membuat Araf tambah lemas mendengarnya. Yoga bilang Cika masih hidup. Apa karena perempuan itu kamu sampai kecelakaan gini? Apa kamu masih nyari dia di saat kamu sudah punya Nay sebagai istri kamu? Araf ingat kalau sebelum kecelakaan itu terjadi dia memang ingin menemui Cika. Tapi ini bukan seperti yang dipikirkan ibunya dan Nay. Araf hanya ingin memastikan sendiri kalau perempuan yang pernah mengisi hatinya itu benar masih hidup atau tidak. Sekaligus meluruhkan kesalahpahaman yang terjadi antara Pak Harun dengan Arif. Enggak, Ma. Araf menggeleng tegas menjawab pertanyaan sang ibu. Raffi mau ketemu Nay. Raffi harus jelasin semuanya biar Nay gak salah paham lagi. Raffi benar-benar udah gak ada hubungan apapun sama Cika. Ucap Araf yang tampak panik. Cika adalah kata keramat bagi hubungannya dengan Nay. Dia ingat bagaimana dinginnya sikap Nay saat menanyakan apakah Araf akan kembali kepada perempuan itu. Dan sekarang malah Araf sendiri yang menyebut nama Cika saat tak sadarkan diri. Pasti Nay benar-benar marah kepadanya. Raf, kondisi kamu gak memungkinkan untuk menemui Nay. Ingat Bu Dewi. Tapi Ma, Bu Dewi akhirnya memberikan ponsel Araf. Sebenarnya Indra melarangnya untuk memberikan Araf ponsel. Alasannya agar Araf tak berusaha mencari tahu atau menghubungi Cika. Dan Bu Dewi menurut saja karena berpikir memang tak ada baiknya jika putranya yang sudah beristri itu berhubungan dengan mantan kekasihnya jika benar Cika masih hidup. Kamu hubungi Nay lewat handphone aja. Minta Nay yang datang ke sini, ucap Bu Dewi. Araf lalu dengan cepat menelepon Nay. Tapi sayangnya nomor Nay tak bisa dihubungi. Dia lalu mengirim chat kepada gadis itu yang juga tak mendapat balasan. Boro-boro dibalas. Pesannya hanya checklist satu saja. Tak habis akal, Araf mencoba menghubungi ayah mertuanya. Assalamualaikum ya. Sapa Araf begitu panggilan terhubung. Waalaikumsalam. Kenapa kamu menghubungi saya? Jawab Pak Rahman dingin. Yah, apa Nay? Kamu masih bisa menyebut nama Nay setelah apa yang kamu lakukan pada putri saya? Saya minta jangan pernah hubungi Nay lagi, dan sebaiknya ceraikan putri saya secepatnya. Tut. Araf mengusap wajahnya secara kasar saat telepon diputus secara sepihak oleh ayah mertuanya. 2 bulan kemudian, Araf memutuskan untuk kembali ke Bandung setelah kondisinya sudah membaik. Dia bahkan tak langsung pulang ke rumahnya melainkan pergi ke rumah mertuanya untuk menemui Nay. Selama di Jakarta, Araf sering mencoba menghubungi Nay, tapi tetap saja tak bisa. Nomornya pasti sudah diblokir oleh Nay. Dan saat mencoba menelepon istrinya itu dengan nomor lain, baru juga Araf mengucapkan salam, Nay langsung menutup panggilan dan memblokir nomornya. Maka jalan satu-satunya adalah bertemu langsung dan menjelaskan kepada istrinya itu agar Nay mau memaafkannya. Sampai di rumah orang tua Nay, Araf langsung turun setelah membayar ongkos taksi. Tok tok tok, Assalamualaikum. Araf mengetuk pintu sekaligus mengucap salam. Beberapa kali dia melakukan hal serupa sampai pintu dibuka dari dalam. Untuk apa kamu kesini? Tanya Pak Rahman dengan ketus. Araf mau ketemu Nay ya?
Nay nggak ada. Yah, tolong kasih Araf kesempatan untuk bicara sama Nay. Pinta Araf dengan tampak memelas. Saya sudah bilang kalau Nay nggak ada. Jadi sebaiknya kamu pergi dari sini. Jangan pernah temuin Nay. Usir Pak Rahman. Dan saya minta ceraikan Nay dalam waktu dekat. Setelah itu pergi dari hidup putri saya. Kenapa ya? Kenapa ayah minta Araf buat ceraikan Nay? Bukannya kalau ada masalah itu harusnya dibicarakan baik-baik? Tanya Araf yang masih tak mengerti kenapa ayah mertuanya yang selalu bijak itu malah menyuruhnya untuk berpisah dengan Nay. Dan bukannya berbaikan. Apa menyebut nama Cika adalah kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan? Sayangnya Araf tidak tahu bahwa masalahnya bukan hanya soal itu, melainkan karena indera sang ayah yang sudah melukai hati Pak Rahman. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Saya sudah tahu semuanya. Soal kamu yang mengancam Nay untuk menikah denganmu, dan kamu yang memanfaatkan putri saya untuk menghindari perjodohan karena kamu ingin kembali dengan mantan kamu itu, semuanya sudah jelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jadi sebaiknya ceraikan putri saya dan jangan pernah ganggu dia lagi. Biarkan Nay fokus dengan sekolahnya. Tegas Pak Rahman. Enggak ya, Araf gak akan menceraikan Nay sampai kapanpun karena Araf cinta sama Nay. Tolak Araf. Araf ngaku salah. Araf minta maaf karena udah melakukan kesalahan itu. Tapi demi Allah, Araf serius nikah sama Nay dan Araf gak pernah berpikir sekalipun untuk memperbaiki pernikahan ini. Pak Rahman mengeram kesal. Jangan egois kamu. Nay masih muda. Masa depannya masih panjang. Dia berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik dari kamu yang cuma bisa merusak masa depannya. Jadi tolong, bebaskan Nay dari pernikahan konyol ini. Enggak ya, Araf dan Nay enggak akan bercerai sampai kapanpun. Pak Rahman yang makin kesal dengan Araf menyuruh lelaki yang masih berstatus menantunya itu untuk pergi. Sebentar lagi Nay akan pulang. Jangan sampai putrinya itu bertemu dengan Araf sekarang. Sudah cukup selama 2 bulan ini Nay terus menangis karena sakit hati akibat lelaki brengsek seperti Araf. Pak Rahman tak akan tega melihat putrinya sampai hancur. Apalagi Nay sudah kelas 3. Waktunya untuk fokus pada sekolah agar bisa lulus dengan baik. Jangan sampai hanya karena lelaki tak bertanggung jawab dan egois seperti Araf sekolah Nay tak berjalan dengan lancar dan membuat putrinya makin tertekan. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan pernah kamu injakkan kakimu di rumah saya lagi. Usir Pak Rahman. Tapi Araf menolak. Dia masih ngotot ingin menunggu sampai dia bisa bertemu dengan Nay. Semua sudah selesai. Kamu hanya perlu menceraikan Nay saja. Tegas Pak Rahman. Saya harus bicara dengan Nay ya. Saya harus meluruskan semua kesalahpahaman ini. Jangan pernah temui putri saya lagi. Cepat pergi. Usir Pak Rahman sambil mendorong tubuh Araf agar meninggalkan rumahnya. Yah, saya harus bertemu sama Nay. Enggak perlu. Karena merasa terus didesak untuk pergi. Araf yang habis kesabaran menepis tangan ayah mertuanya yang terus mengusir paksa dirinya sampai Pak Rahman hilang keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Dan bertepatan dengan itu, Nay yang baru pulang langsung syok melihat Araf mendorong ayahnya sampai jatuh. Pak Araf, Bapak apain ayah aku? Teriak Nay marah. Nah, Nay, ini gak seperti yang kamu lihat, ucap Araf gelagapan sambil menatap Nay dan Pak Rahman yang duduk di lantai teras. Nay berjalan cepat menghampiri Araf dan langsung mendorong tubuh lelaki itu. Saking kesalnya dengan apa yang baru saja dia saksikan untuk membantu ayahnya untuk bangkit berdiri. Bapak mending pergi deh, usir Nay. Nay, kamu salah paham, jelas Araf dengan wajah frustasi. Salah paham apa? Aku lihat sendiri Bapak dorong ayah aku. Saya gak berniat mendorong ayah. Tadi saya... Pergi Pak, teriak Nay emosi. Pak Rahman lalu menggenggam tangan Nay dan mengajak putrinya itu masuk ke rumah. Dia bisa melihat tatapan kecewa dan terluka di mata Nay saat melihat wajah Araf. Nay, saya mau bicara, ucap Araf sambil meraih tangan Nay, mencegah istrinya itu untuk masuk. Nay berusaha melepaskan tangan Araf. Tapi Araf malah makin mengencangkan genggamannya. Nay, tolong kasih waktu buat saya menjelaskan semuanya.
mohon Araf. Nay menghembuskan nafasnya lalu menatap sang ayah. Seolah mengatakan kepada Pak Rahman dia akan bicara sebentar dengan Araf. Akhirnya Pak Rahman melepaskan genggamannya dari sang putri dan masuk ke dalam, memberikan waktu bagi Nay untuk bicara dengan Araf. Kalau ada apa-apa panggil ayah, pesan Pak Rahman sebelum beranjak masuk. Setelah berdua dengan Araf, Nay langsung menghempaskan tangan Araf dan menatap tajam suaminya itu. "Ceraikan aku sekarang juga, Pak," tegas Nay. Araf membelalakan mata. Bukan meluruskan kesalahpahaman, Nay malah minta Araf untuk menceraikannya. "Kamu gila. Saya sudah pernah bilang kalau saya nggak akan pernah menceraikan kamu sampai kapanpun," tolak Araf. "Buat apa lagi sih Bapak pertahanin pernikahan ini? Semuanya udah selesai kan? Mantan Bapak itu masih hidup, dan Bapak bisa balikan lagi sama dia. Jadi saya minta Bapak ceraikan saya sekarang juga." "Nay, saya minta maaf kalau kamu marah karena hal itu. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau saya nggak dalam keadaan sadar saat nyebut nama Jika." Nay membuang muka, malas menatap wajah sedih Araf yang mungkin hanya dibuat-buat. Dia sudah memaafkan soal kesalahan Araf yang satu itu. Walau tak bisa memungkiri hatinya masih mendengar Araf menyebut nama mantannya di tengah kondisinya yang sedang sekarat. Yang membuat Nay kesal adalah kenyataan kalau Araf akan atau mungkin sudah bertunangan dengan Jika. Belum lagi Yoga yang belakangan ini sering menceritakan soal hubungan Araf dan Jika serta meminta Nay untuk kembali kepada lelaki itu. Tapi tak seperti Araf. Nay sadar kalau dia masih menjadi istri orang, sehingga tak dekat-dekat dengan lelaki lain. Lagi pula dia juga sudah tak punya rasa pada mantannya itu. Itu urusan Bapak, jadi terserah Bapak. Aku sama sekali gak peduli. Aku cuma minta Bapak buat cerain aku, dan gak ganggu hidupku lagi. Aku udah males lihat muka Bapak. Aku gak mau ketemu Bapak lagi." "Nay," Araf yang kesal tanpa sadar menaikkan intonasi suaranya. "Kenapa? Harusnya Bapak senang dong kalau kita pisah. Bapak bisa segera nikah sama mantannya Bapak itu. Dan aku juga bebas dekat sama lelaki manapun." Mendengar ucapan Nay, Araf tanpa sadar mencengkram lengan gadis itu dan menatapnya tajam. "Laki-laki mana? Siapa yang mau kamu dekatin sampai-sampai kamu bersikeras minta cerai sama saya?" tanya Araf dengan nada rendah. "Suka-suka saya mau dekat sama siapa?" Nay alas menatap tajam Araf. Memang lelaki itu saja yang bisa marah. Nay juga bisa. "Apa Yoga? Kamu berencana balikan sama dia, makanya kamu minta saya ceraiin kamu?" "Iya, aku mau balikan sama Yoga." "Jangan harap. Sampai kapanpun saya nggak bakal ceraikan kamu. Kamu bakal jadi istri saya seumur hidup," tegas Araf sambil mengeratkan cengkeramannya. Nay meringis kesakitan. "Sakit, Pak. Lepasin," ucap Nay sambil menarik tangan Araf. Araf yang baru menyadari apa Jika sudah menyakiti istrinya buru-buru melepaskan tangannya dari Nay. Maaf, saya nggak sengaja, saya..." "Bapak udah puas? Selain nyakitin aku, emang apa lagi yang bisa Bapak lakuin? Ini alasan kenapa aku mau jadi istri Bapak. Jadi mending Bapak ceraikan aku. Aku hidup bukan cuma buat disakitin doang sama Bapak." Araf tercekat mendengar ucapan Nay. Belum lagi saat melihat mata Nay yang menyiratkan kemarahan, kekecewaan juga sakit hati pada dirinya. "Nay, saya minta maaf," ucap Araf lirih. "Kalau Bapak benar mau minta maaf, Bapak ceraikan aku terus pergi dari hidup aku." Jelek. Araf benar-benar kehabisan kata-kata dengan permintaan Nay. Sepertinya gadis itu tak bisa diajak bicara, karena sejak tadi Nay ngotot minta Araf untuk menceraikannya. "Oke, saya pergi sekarang. Mungkin kamu butuh waktu buat menenangkan pikiran kamu," ucap Araf akhirnya. Dia sendiri juga takut jika terus meladeni Nay yang sedang emosi begini, akan membuat dirinya ikut emosi dan terpancing untuk menjatuhkan talak. "Jaga diri kamu baik-baik. Saya pergi dulu, assalamualaikum," pamit Araf sambil mengusap lembut kepala Nay sebelum pergi meninggalkan rumah mertuanya. Setelah kepergian Araf, Nay langsung masuk ke kamarnya dan mengurung diri di sana. Dia merebahkan tubuhnya di atas kasur dan menenggelamkan wajahnya di bantal. Rasa sakit yang sejak tadi ditahannya dengan berpura-pura tegar di hadapan Araf kini bertransformasi menjadi air mata.
Tangisnya pecah tanpa bisa dia cegah lebih lama. Dasar si Sarah playboy cap kodok. Apa susahnya sih lepasin aku kalau emang dia udah balikan sama Jika? Sok ganteng banget sih jadi orang. Gerutu Nay sambil mengusap air matanya kasar. Tapi emang dia ganteng sih, banget malah. Nay meralat ucapannya. Walaupun sedang kesal dan patah hati, tetap saja dia tidak bisa menyangkal ketampanan seorang Araf. Tapi tetap saja mau dia ganteng juga bukan berarti dia harus sok-sokan ganteng sampai mau punya istri banyak. Dia kira enak apa di poligami. Lama-lama aku vermak mukanya biar jelek. Jadi dia nggak bisa tebar-tebar pesona apalagi pengen punya istri banyak. Wah, Nay kembali menangis heboh untuk menyalurkan patah hatinya. Sebulan kemudian, Araf berkali-kali memeriksa berkas di hadapannya sambil menghembuskan nafas. Beberapa hari sejak Araf mendatangi rumah mertuanya dan bertengkar dengan Nay, lelaki itu memutuskan untuk berhenti mengajar. Nay yang terus berusaha menghindarinya saat mereka berpapasan di sekolah membuat Araf makin merasa bersalah dan kasihan kepada sang istri. Nay bahkan sampai izin tidak masuk sekolah saat ada jadwal Araf mengajar di kelas gadis itu. Setelah berhenti dari sekolah, yang bisa Araf lakukan hanya mengurung diri di rumahnya. Hidupnya benar-benar hancur tanpa Nay. Sampai sang ibu memaksanya untuk pulang ke Semarang dan bekerja di perusahaan keluarganya. Tapi sialnya, walau sudah berusaha menyibukkan diri dengan banyaknya pekerjaan di kantor, tetap saja membuat Araf tak bisa mengalihkan sejenak pikirannya dari Nay. Araf bahkan sudah tidak ingat untuk menemui Jika. Ingin tahu tentang kabar mantannya itu saja tidak. Dia hanya tahu kalau beberapa hari sejak kecelakaannya, Pak Harun sudah menarik tuntutannya kepada Arif. Teman Araf itu juga minta maaf karena gara-gara dia Araf sampai kecelakaan. Pak, jam 5 sore nanti Bapak ada meeting dengan Pak Rashid dari PT Kencana Indah, ucap sekretaris Araf. Araf menutup berkas yang ada di pegangnya dengan kasar lalu menatap sang sekretaris. Sheila, bisa tolong kamu reschedule jadwal saya untuk 1 minggu ke depan. Saya minta kosongkan jadwal saya untuk seminggu ke depan karena saya ada urusan. Iya Pak, jawab Sheila gugup. Sejak pertama datang ke perusahaan ini, Araf memang kelihatan sangat dingin. Ini kenapa walaupun lelaki itu memiliki paras yang tampan, tapi tak ada satupun pegawai yang berani mendekati Araf secara terang-terangan. Apalagi jika Araf sudah dalam mode serius bin marah. Benar-benar sangat menakutkan. Untuk meeting dengan Pak Rashid bagaimana Pak? Tanya Sheila memastikan. Mood bosnya ini sepertinya sedang tidak baik. Mungkin saja Araf tak mau melakukan meeting apapun saat ini. Saya akan temui dia. Jam 5 sore kan? Iya Pak. Setelah itu apa saya masih ada pertemuan lainnya? Tidak Pak. Oke kalau gitu kamu boleh keluar. Baik Pak, jawab Sheila lalu buru-buru keluar dari ruangan Araf. Setelah selesai meeting dengan Pak Rashid, Araf memutuskan untuk pulang, bukan ke rumah orang tuanya, melainkan ke rumahnya sendiri yang ada di Bandung. Sebulan lamanya tidak melihat Nay serta tidak berkomunikasi dengan gadis itu, membuat Araf hampir gila karena saking rindunya dia dengan istrinya itu. Araf mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang gila-gilaan, agar bisa segera sampai di Bandung. Sayangnya saat mobilnya berhenti tak jauh dari rumah Nay, dia sedikit ragu untuk turun dan bertamu ke rumah mertuanya itu. Terlebih ini sudah hampir tengah malam. Mungkin saja Nay sudah tidur. Akhirnya Araf memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja dan menemui Nay besok. Dia juga harus memikirkan cara agar bisa bicara dengan Nay. Karena Araf yakin kalau Nay pasti akan menghindarinya seperti yang sudah-sudah. Raffi, kamu di mana, Nak? Kenapa jam segini belum pulang? Tanya Bu Dewi dari sambungan telepon. Saat dalam perjalanan ke Bandung, ibunya itu memang sudah berkali-kali menghubunginya. Tapi Araf tak mengangkat telepon atau membalas chat sang ibu. Mungkin ibunya khawatir karena Araf belum juga pulang ke rumah padahal dia tidak berada di kantor. Raffi lagi ada urusan, Ma. Jadi untuk sementara Raffi nggak pulang dulu. Jawab Araf. Terus kerjaan kamu gimana? Raffi udah minta Sheila buat reschedule jadwal Raffi. Kamu ini, apa nggak kasihan sama sekretaris kamu itu? Kalau ada urusan harusnya kamu bilang sama Sheila dari jauh-jauh hari.
biar dia nggak kerepotan sekarang, omel Bu Dewi. Iya mah, jawab Araf malas. Terus sekarang kamu di mana? Araf diam sejenak. Tak mungkin dia memberitahukan kepada ibunya itu kalau sekarang dia sedang berada di Bandung. Setidaknya Araf tak ingin jika ayahnya tahu dan akan ikut campur dengan urusannya. Belakangan ini Araf juga sudah muak karena kereta terus berusaha menempelinya selama dia tinggal di Semarang. Dan Araf yakin kalau kereta mengetahui kepulangan Araf karena Indra yang memberitahukannya kepada perempuan itu. Raffi akan pulang kalau urusan Raffi udah selesai, jawab Araf. Kamu ada urusan apa sih, Raf? Jangan bikin mama khawatir dong, nak. Mama tenang aja, Raffi bakal jaga diri dengan baik kok. Ya udah kalau gitu. Kamu istirahat yang baik dan makan yang teratur ya. Sering-sering juga kasih kabar ke mama. Pesan Bu Dewi yang kelihatan sekali khawatir pada putra sulungnya itu. Dia takut jika Araf kembali menyiksa diri dan hidup berantakan seperti sebulan yang lalu. Iya mah, ya udah sekarang mending mama tidur. Udah malam. Kamu juga tidur. Iya mah. Keesokan harinya, Araf pergi menemui Nay. Tapi belum juga mobilnya sampai di dekat sekolah, mata Araf menyipit ketika melihat Nay yang baru turun dari motor di dekat halte. Tempat biasa Araf menurunkan Nay jika mereka berangkat ke sekolah bersama. Tanpa menunggu lama, Araf langsung menghentikan mobilnya di dekat Nay dan buru-buru keluar. Dia bahkan membekap mulut Nay untuk berjaga-jaga agar Nay tidak berteriak dan membawa gadis itu masuk ke mobilnya. Nay sempat berontak seketika langsung terdiam saat menyadari kalau orang yang berniat menculiknya adalah Araf. Bapak apa-apaan sih? Bentak Nay sambil berusaha turun dari mobil. Tapi Araf mencegahnya. Dia bahkan memaksa memasangkan sabuk pengaman pada Nay. Walaupun Nay berontak dan berusaha melepaskan benda itu. Saya bakal pulangin kamu kalau kita udah selesai bicara. Tegas Araf sambil menatap lurus mata Nay.